Shalom. Bacaan saat ini saya ambil dalam 1 Samuel 18 ayat 1 sampai 5. Perikop bacaan ini ialah Daud dan Yonatan. Ketika Daud habis berbicara dengan Saul, berpadulah jiwa Yonatan dengan jiwa Daud, dan Yonatan mengasihi dia seperti jiwanya sendiri. Pada hari itu Saul membawa dia dan tidak membiarkannya pulang ke rumah ayahnya. Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud karena ia mengasihi dia seperti dirinya sendiri. Yonatan menanggalkan jubah yang dipakainya dan memberikannya kepada Daud, juga baju perangnya, sampai pedangnya, panahnya, dan ikat pinggangnya. Daud maju berperang dan selalu berhasil kemana juga Saul menyuruhnya, sehingga Saul mengangkat dia mengepalai para prajurit. Hal ini dipandang baik oleh seluruh rakyat dan juga oleh pegawai-pegawai Saul. Demikian bacaan kita. Shalom, damai di hati. Sahabat, kata ini pasti sudah tidak asing lagi bagi telinga kita. Di dalam Alkitab, bisa disimpulkan pengertian sahabat sejati adalah seseorang yang terus-menerus mengasihi sahabatnya dan menjadi orang terdekat yang mendukung ketika mengalami kesusahan. Di dalam dunia ini, tak seorang pun dapat menjalani hidup sendirian. Karena kita adalah makhluk sosial, jadi kita selalu membutuhkan orang lain. Terlebih, yang bisa menjadi tempat berbagi di segala situasi, baik suka maupun duka. Dan orang yang bisa berbagi rasa di segala situasi bukanlah teman biasa, melainkan adalah seorang sahabat. Semua orang mengakui bahwa untuk memiliki banyak teman itu bukanlah perkara sulit. Tetapi untuk memiliki seorang sahabat, tak semudah membalikan telapak tangan. Aristoteles pernah berkata, menjadi seorang teman adalah mudah, tetapi persahabatan adalah buah yang lama berbuah. Ya, faktanya kehadiran seorang sahabat dalam hidup laksana lilin kecil di tengah kegelapan. Ibarat mercusuar di tengah lautan lepas, bersyukurlah kita jika di zaman yang gersang akan kasih seperti ini, kita masih memiliki seorang sahabat. Di dalam Alkitab, hubungan antara Yonatan dan Daud adalah contoh ideal persahabatan sejati antara dua orang yang saling mengasihi satu sama lain. Kita bisa mengambil teladan dari kisah persahabatan Yonatan dan Daud. Bukti kasih dan kesetiaan Yonatan terhadap Daud adalah ketika Raja Saul ayahnya mencoba untuk membunuh Daud. Yonatan tetap berpihak kepada yang benar dan tetap mengasihi Daud. Walaupun tindakannya ini mengandung resiko harus kehilangan hak dan tahtanya yang semestinya menjadi haknya kelak. Inilah ciri utama seorang sahabat sejati, yaitu rela berkorban. Persahabatan dan kesetiaan Yonatan kepada Daud justru semakin menunjang dan memberi peluang bagi Daud untuk memperoleh tahta kerajaan yang seharusnya akan jatuh kepada Yonatan. Di zaman milenial sekarang ini, sulit untuk menemukan seorang sahabat sejati seperti Yonatan. Yang ada sekarang adalah kasih yang disertai dengan maksud tersembunyi dan juga pengkhianatan demi kepentingan diri sendiri. Teman-teman kita banyak yang tega menusuk dari belakang. Ada pula saudara kandung yang saling berkhianat oleh karena memperebutkan harta atau warisan orang tua. Untuk menghindari hal itu terjadi dalam kehidupan ini, ada beberapa hal yang harus dilakukan agar kita tidak menjadi orang yang menyebalkan dalam pergaulan ini, sehingga kita tidak akan dibenci. Yang pertama adalah menjadi diri sendiri. Yang kedua, rendah hati. Yang ketiga, peduli sesama. Dan yang keempat, memberi dan berbagi. Dan kelima, bersikap ramah dan sopan. Ini kelima hal ini sangat penting untuk kita lakukan agar kita menjadi orang yang
bisa diandalkan dalam pergaulan kita sehari-hari dan tidak dibenci. Tetapi kelima hal ini harus dilakukan dengan hati yang tulus, agar itu berdampak dalam kehidupan kita. Di dalam firman Tuhan pada 1 Korintus 15 ayat 33 berkata demikian, "Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik." Firman ini dapat menjadi motivasi dalam kehidupan dan pergaulan kita. Dan firman ini juga mengingatkan kita bahwa kejahatan hanya sejengkal di depan mata. Untuk itu, perbaharui iman percaya kita untuk lebih dekat lagi dengan Tuhan, karena segala sesuatu yang ada di dunia ini adalah fana, di mana semuanya akan hilang. Tetapi hidup di dalam Kristus itu akan selalu ada dan akan selalu indah. Bacaan kita pada saat ini mengajak kita untuk selalu selektif dalam memilih teman, mengasihi sahabat kita, dan rela berkorban. Jadilah orang bijak dan janganlah diri kita dipenuhi oleh iri hati, karena itu hanya akan merugikan diri kita juga orang lain. Dan perbanyak ucapan syukur kepada Tuhan, karena Dia masih memberikan kita kesempatan untuk memperbaiki diri dan melayaninya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.